Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya pemirsa, libur panjang di akhir bulan Januari ini diharapkan kembali menjadi momentum positif bagi industri pariwisata, hotel, restoran di tanah air. Seperti apa nanti dampaknya? Berikut liputannya untuk Anda. Masyarakat kembali mendapatkan momentum libur panjang di akhir bulan Januari 2025. Setelah pada akhir tahun 2024 dan awal tahun 2025 memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru. Kali ini libur panjang terkait perayaan keagamaan yaitu Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dan Tahun Baru Imlek. Dan momentum ini pun diharapkan bisa menjadi penggerak perekonomian nasional maupun daerah, terutama dari sektor pariwisata, hotel, dan restoran. Di sisi lain, pemerintah masih menjadikan sektor pariwisata sebagai satu sektor unggulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan penerimaan negara. Bahkan sejak 10 tahun terakhir, pemerintah terus melakukan inovasi di sektor pariwisata maupun ekonomi kreatif sebagai alternatif pemasukan negara dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat dunia. Dan jika dilihat dari kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar 3,8%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya di 3,6%. Sementara data Badan Pusat Statistik mencatat pada bulan Januari hingga November 2024, perjalanan wisatawan Nusantara di Indonesia mencapai 920 juta perjalanan. Jumlah ini naik 22,81% dibandingkan dengan kumulatif periode yang sama pada tahun 2023. Kemudian tingkat penghunian kamar di hotel berbintang pada November 2024 mencapai 54,96% atau turun 1,76 poin secara tahunan dan turun 0,71 poin secara bulanan. Namun demikian, TPK hotel non berbintang mencapai 26,54% atau naik 0,88 poin secara tahunan dan mengalami kenaikan 0,93 poin secara bulanan. Adapun rata-rata lama tahun menginap di hotel berbintang turun tipis 0,01 poin dibandingkan November 2023, yaitu mencapai 1,62 malam. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, libur panjang asa baru industri pariwisata, hotel, dan restoran di tahun 2025. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Maulana Yusran, beliau adalah Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI. Halo, apa kabar Pak Maulana? Alhamdulillah kabar baik, Mas. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan dan sudah bergabung juga ada Ibu Pauline Suharno, Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia Astindo. Halo Bu Pauline, apa kabar? Apa kabar Mas Pras? Baik. Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan dan langsung saja kita ke Pak Maulana. Begitu libur panjang ya di akhir bulan Januari 2025. Seperti apa update dari PHRI terlebih dahulu terkait dengan kondisi industri hotel dan restoran di tanah air saat ini. Silakan Pak Maulana. Ya, kalau kita perhatikan ya libur panjang di awal tahun 2025 ini memang kalau kami dari sisi perhotelan melihat itu ada jumlah peningkatan dari okupansi yang cukup baik ya. Ini juga tercermin dari kalau kita perhatikan di tahun-tahun sebelumnya, seperti saya selalu melihat itu di indikatornya di 2019 ya. Kalau dilihat dari 2019 sampai 2024 itu di bulan Januari, Februari itu peningkatan okupansi mulai start dari 2020 pasca COVID itu terus meningkat walaupun sebenarnya belum mencapai ke titik recovery di Januari khususnya di 2019. Namun kalau kita perhatikan di Januari 2025 sekarang itu peningkatan okupansi ini cukup signifikan. Saya melihat kita libur mulai mungkin kehitungan traveler itu mulai dari Sabtu ya, mereka sudah melakukan mulai start perjalanan sampai hari ini peningkatan okupansi itu cukup signifikan, khususnya di daerah-daerah yang menjadi destinasi yang memiliki daya tarik pariwisatanya di Pulau Jawa itu seperti Jogja. Kita juga lihat di kawasan Puncak, bahkan di Sumatera, saya perhatikan juga di Sumatera Barat.
kemudian di berbagai seperti di Bali itu juga terjadi peningkatan okupansi yang cukup signifikan. Dari pergerakan bisnisnya pun kita perhatikan juga menarik ya, terjadi pergerakan yang cukup besar untuk dari sisi kalau kita lihat perjalanan bisnisnya. Demikian Mas. Baik, Saya keren. kembalikan. Januari Februari yang menunjukkan memang positif begitu ya, momentum di awal tahun kita lihat begitu, dan nampaknya pun masih berlanjut tahun 2024. Nah, Astindo sendiri melihat bagaimana Bu Pauline terkait dengan momentum libur panjang kembali yang terjadi begitu, dan apakah ini benar-benar dimanfaatkan juga nih oleh masyarakat untuk melakukan bepergian? Sangat dimanfaatkan Mas Pras. Hmm. Saya kebetulan baru saja kembali dari Padang dengan Pak Maulana, dan itu hari Jumat saya berangkat hari Jumat, Pak Maulana berangkat hari Minggu. Hari Jumat itu pesawatnya penuh luar biasa, termasuk saya sendiri yang travel agent biasanya mudah dapat seat, Oke. itu pun terpaksa harus waiting list. Jadi Wow. memang momentum liburan ini dimanfaatkan dengan sangat baik oleh masyarakat kita, dan di Padang sendiri kita pun melihat bagaimana macetnya perjalanan dari Pekanbaru ke Bukit Tinggi ke Padang, hotel-hotel penuh. Lalu juga ketika kita tiba di Jakarta, kemarin kita tiba di Jakarta, Jakarta itu banyak mobil-mobil plat luar kota, dan juga di beberapa pusat perbelanjaan, kemudian juga di beberapa tempat atraksi itu jalanannya macet. Sehingga memang kita melihat momentum ini sangat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan liburan. Kalau dari travel agent, kita suka sekali Mas Pras kalau ada long weekend, ada liburan. Karena bagaimanapun, kemanapun destinasinya, itu pasti masyarakat mau pergi berlibur selama ada libur 1 hari 2 hari, buat kita tuh udah lumayan banget. Oke. Sangat mendorong untuk pertumbuhan pariwisata. Nah, Pak Maulana tadi info Januari Februari ini jadi momentum tahunan begitu yang bisa mendorong sektor pariwisata, termasuk juga bisnis dari hotel dan restoran. Nah, Astindo sendiri melihat apakah momentum itu benar-benar terus berlanjut setiap tahunnya sampai dengan tahun 2025 ini? Iya, jadi kalau setelah pasca COVID ya terutama ya. Kalau pasca COVID itu kan orang tuh ada 1-2 hari libur langsung, walaupun cuma keluar kota, walaupun Iya. cuma misalkan Jakarta ke Bandung, atau tadi dari Pekanbaru ke Padang, Oke. Pekanbaru Bukit Tinggi, itu sangat dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Jadi staycation pun juga dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Udah haus sekali untuk pergi berlibur. Baik, nah bicara mengenai lokasi-lokasi wisata mana saja menjadi tujuan kalau Anda katakan bahkan dari tiket pesawat begitu terus mengalami peningkatan yang luar biasa sekali. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini memanfaatkan momentum libur panjang begitu ya menjelang akhir bulan Januari 2025 bersama dengan Astindo dan juga PHRI. Nah, Pak Maulana, lantas kalau kita bicara mengenai momentum ya awal tahun lah ya, seperti Anda sampaikan Januari Februari, lantas seberapa jauh bisa mendorong kinerja industri hotel dan restoran saat momentum libur panjang saat ini? Ya, jadi begini, kalau kita perhatikan ya ini awal tahun yang cukup baik. Jadi Ya. kalau saya tadi bicara, kalau kita bandingkan kita kan masih menuju ke, kalau kami di hotel itu masih mencari titik titik recovery-nya ya Mas ya. Oke. Dimana kalau kita perhatikan di 2019 itu kita punya angka jumlah titik okupansi tertingginya itu adalah di 53,80% secara nasional ya, berdasarkan data statistik. Namun sampai bulan November di 2024 itu kita masih melihat masih minus sekitar 1%. Nah, namun demikian kita di tahun 2025 ini tentu kita juga melihat bagaimana kita bandingkan di 2009 mulai dari 2020 itu ke 2025 saat ini. Sampai 2024 itu cukup baik peningkatannya ya. Kita mulai dari 2021 sampai ke 2024 itu terus meningkat di Januari. Dan kita berharap nanti Februari juga begitu. Nah, momentum yang kita terjadi di 2025 ini, kita melihatnya libur panjang itu cukup efektif saat ini untuk men-trigger wisatawan Nusantara ini untuk bergerak. Mungkin nanti Bu Pauline juga bisa menceritakan bagaimana impact terhadap wisatawan mancanegara juga. Namun kalau saya memperhatikan dari sisi wisatawan pergerakan lintas provinsi, itu yang cukup menarik Mas. Jadi kita perhatikan pergerakan liburnya cukup panjang ya, sampai besok ya diperkirakan itu ada cuti bersama, dan besok juga masih ada
masih libur. Nah ini pergerakan bisnisnya itu di beberapa destinasi meningkatnya cukup signifikan. Kita lihat dari indikator hotelnya, Mas. Nah ini kita harapkan ini menjadi titik baik. Kebetulan di hotel itu nanti bulan Maret akan terjadi low season juga karena masuk bulan puasa di awal bulan nanti. Demikian, Mas. Baik, baik. Nah, kalau kita cermati seperti saat ini, apakah kondisinya sama dengan libur Nataru tahun lalu kah atau bagaimana nih Pak Maulana? Kita melihatnya justru di libur yang kali ini lebih baik daripada libur Nataru ya, Mas ya. Wow, Saya oke. memperhatikan untuk sisi okupansi ya. Kita melihat nih kita melihat tadi Bu Pauline juga menceritakan mulai dari hari Jumat ya kan, Iya. kita udah juga dari hari Sabtu peningkatan okupansi, Minggu sampai ke Senin ini jumlah tingkat peningkatan okupansi cukup baik. Udah kita masuk ke hari ketiga ya, Mas. Tiga udah menjalin 3 hari. Sementara waktu libur Nataru memang peningkatan itu terjadi peningkatan, namun peningkatannya kurang cukup baik dibandingkan tahun sebelumnya gitu, Mas. Oke, oke. Nah, Astindo sendiri melihat bagaimana? Memang peningkatannya terjadi signifikan dibandingkan dengan Nataru atau Anda melihat memang ada kenaikan tapi tidak terlalu tinggi begitu? Dan destinasi mana sih yang paling banyak ataupun masih menjadi favorit nih bagi masyarakat di libur panjang kali ini? Mas Pras, kalau di Astindo itu kan teman-teman travel agent ini palu gada ya. Jadi yang dijual itu nggak cuma Nusantara, tapi Oke. juga luar negeri. Hmm. Jadi mungkin kalau Nataru kemarin Ya. kecenderungannya lebih banyak masyarakat yang memanfaatkan waktu libur itu untuk bepergian ke luar negeri. Karena ingin merasakan winter di luar negeri, Iya. merasakan Christmas market segala macam di luar negeri. Jadi kalau untuk Januari ini kecenderungannya malahan lebih banyak yang datang ke Indonesia dan juga dari segi penjualan tiket selain untuk tujuan berlibur banyak juga yang memanfaatkan libur panjang ini untuk pulang kampung. Jadi kalau di tradisi Chinese itu kan ketika Imlek berkumpul bersama keluarga besar. Nah, pas lagi di bandara tuh banyak sekali solo traveler yang pulang kampung ke daerahnya masing-masing untuk berkumpul dengan keluarga besar mereka. Itu juga Oke. dimanfaatkan. Jadi Astindo ini kan jualannya ya tadi itu palu gada. Jadi kita tidak membedakan mana yang Iya. hanya pergi liburan saja atau yang pergi mudik, tapi kita juga memanfaatkan juga yang wisatawan mancanegara yang datang ke negara kita. Karena di beberapa negara liburan Imlek ini kan seperti liburan lebarannya orang Indonesia ya. Jadi kita semuanya kayak keluar negeri rame-rame, berkumpul dengan keluarga besar, berangkat rame-rame dengan keluarga besar, memanfaatkan waktu liburan yang cukup panjang. Di negara mereka itu kan liburan Chinese New Year, Imlek 1 minggu kurang lebih. Baik, baik. Mulai dari hari Minggu kemarin sampai Minggu besok. Jadi 1 minggu itu mereka manfaatkan untuk datang ke Indonesia juga. Bali itu saya yakin sekali ramai dengan turis-turis dari Tiongkok, dari Singapura, dimanfaatkanlah waktu liburan yang panjang ini untuk pergi ke Indonesia. Ya kalau boleh tahu berapa besar nih persentase kenaikan dari hari-hari biasanya lah kalau kita lihat momentum libur panjang kali ini begitu. Bu Pauline, kalau Anda katakan tadi kan bepergiannya tidak hanya untuk wilayah Nusantara saja begitu, bahkan sampai juga yang ke luar negeri, bahkan yang di luar negeri datang ke Indonesia. Iya, kalau kami melihat ada kenaikan sekitar 17% ya Mas Pras ya. Oke. Jadi juga dimanfaatkan oleh rekan-rekan dari korporasi. Rekan-rekan korporasi karena mereka biasanya kan mau pergi outing. Iya, Nah, iya. Januari ini kan terhitung masih agak sepi, agak sedikit low season sehingga di luar negeri pun harga paket turnya tidak terlalu mahal untuk perjalanan korporasi. Sehingga korporasi ini mereka memanfaatkan waktu libur yang cutinya kan jadi cuma 1 hari, apalagi udah mass leave kan udah cuti bersama. Iya. Hari Selasa ya cuti bersama. Jadi mereka juga banyak yang pergi ke luar negeri, dimanfaatkan untuk korporasi untuk berangkat ke luar negeri melakukan outing. Oke, lantas seberapa besar sih tingkat okupansi dari sisi hotel, kemudian wilayah-wilayah mana saja mengalami pertumbuhan yang paling tinggi? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Maulana, Bu Pauline. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, pemirsa masih berbincang bersama dengan Bapak Maulana Yusron, beliau adalah Sekjen PHRI, kemudian Ibu Pauline Suharno, beliau adalah Ketua Umum Astindo. Baik, nah Pak Maulana, kalau kita bicara mengenai tadi peningkatannya luar biasa sekali, bahkan kalau dari sisi Astindo melihat ini angka yang di atas 10% begitu. Nah, dari okupansi hotelnya sendiri seberapa besar Pak kenaikannya? Kemudian wilayah mana saja yang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan begitu di momentum saat ini? Ya, jadi gini Mas, pertama yang saya highlight di sini bahwa yang namanya Chinese New Year secara year on year ya, kalau saya bandingkan di tahun-tahun sebelumnya tidak
impact-nya tidak sebesar yang tahun ini. Jadi saya melihatnya tadi inline dengan apa yang disampaikan Bu Pauline ya, bahwa Oke. mungkin Chinese New Year itu karakternya mudik, tapi kali ini terasa sekali bahwa terjadi peningkatan itu terjadi Mas dengan adanya libur yang cukup panjang kali ini. Peningkatan okupansinya itu dibandingin rata-rata harian itu bisa sampai 10 hampir sampai 15% Mas Oke. peningkatannya cukup signifikan ya karena kita juga menerima reservasi. Jadi gini, kalau kami melihat libur panjang itu kita melihat ada berapa hari mereka okupansi itu terjadi peningkatan gitu. Nah, pada Oke. saat tahun ini di libur panjang Chinese New Year yang tahun ini itu kita melihat sudah 2 sampai 3 hari Mas Hmm. peningkatannya. Sehingga trafficnya sudah terlihat. Nah, kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya tidak seperti itu. Sama dengan kita bicara kemarin waktu libur Natal tahun baru Nataru, itu juga apa namanya naik turun lah okupansinya. Berbeda dengan yang kali ini di akhir apa di libur panjang Chinese New Year saat ini di tahun 2025 bahwa reservasi itu sudah terlihat mereka langsung terlihat peningkatannya itu dalam 2 atau 3 hari gitu Mas. Baik, tapi kalau dari sisi daerah, mana saja nih Pak? Apakah merata di kota-kota besar begitu mengalami pertumbuhan positif? Tentu bervariatif. Tadi Hmm. persis apa yang disampaikan Bu Pauline. Ya. Yang pertama adalah yang kalau kita lihat dari sisi hotel adalah selalu daerah-daerah yang memiliki daya tarik ya Mas ya. Satu Bali, kedua juga sepanjang Pulau Jawa kita lihat apa namanya infrastruktur jalannya juga cukup baik bahwa terhubung dengan tolnya ya. Jadi Ya, kayak ya. Jogja, Malang itu juga dan apalagi kawasan puncak. Di Sumatera juga seperti itu. Oke. Jadi kalau kita lihat Sumatera Barat yang selalu menjadi target pergerakan wisatawan dari provinsi tetangga, Riau, Jambi, ya kan, itu menjadi sasaran yang meningkat juga, gitu Mas. Baik, itu dia. Nah, Asido melihat bagaimana strategi mungkin ada promo-promo tidak sih? Mengingat ini kan banyak sekali begitu ya demand-nya yang tinggi begitu. Adakah promo-promo kerjasama mungkin dari sisi tiket pesawat begitu yang sempat menjadi polemik cukup hangat juga nih? Ya, Mas Bu. Pras, Ya. kayaknya kalau malahan demand begitu tinggi promonya malah nggak ada. Jadi kalau Oke. pas lagi demandnya tinggi kan Mhm. malahan ada yang menerapkan high season surcharge, ada yang Ah, jadi kalau tiket pesawat itu kan memang waktu Nataru kemarin ada penurunan harga sekitar 10% yang which is ya. disubsidi oleh beberapa stakeholder. Nah, Hmm. tetapi kalau kita melihat di musim liburan long weekend ini dan di musim-musim biasanya, ini Oke. maskapai tidak pernah mengeluarkan harga-harga khusus, terutama membuka kelas-kelas promo. Jadi Hmm. kelas-kelasnya itu yang dibuka semua kelas-kelas tinggi yang di batas atas, Oke. seperti itu. Nah, mungkin kalau kami perhatikan ada beberapa maskapai yang membuka kelas-kelas promo tapi di rute-rute yang tidak populer. Jadi Hmm. kalau di bulan Januari sampai April ini kan rute-rute atau destinasi-destinasi yang eh, laut terutama ya, yang destinasi Oke. memang atraksinya laut seperti Labuan Bajo itu kan Hmm. ombaknya cukup besar ya di bulan-bulan sekarang. Jadi sehingga masyarakat umumnya tidak pergi ke sana, terutama jika mereka memang mau hop on hop off island. Nah, di Hmm. rute-rute itu harganya masih tidak ada, bukannya kenaikan ya, tapi kelas-kelas promonya masih ada yang dibuka untuk rute-rute yang kurang populer. Oke, oke. Nah, kalau dilihat dari sisi tantangan begitu mengingat ini kan adalah momentum yang bisa dimanfaatkan. Tapi kan apakah nanti setelah itu kan setelah peak season kemudian low season. Nah, bagaimana strategi yang akan disiapkan teman-teman dari Astino sendiri? Mengingat kan nanti ke depan ada Idul Fitri, ada musim mudik Lebaran lagi begitu. Jadi kalau teman-teman dari Astindo, Mas Pras sudah punya calendar of event. Hmm, Kita itu kan punya beberapa program travel fair, punya iya. beberapa tematik promo, tematik program dengan bekerja sama dengan beberapa bank juga. Hmm, Jadi biasanya di acara kami di Astindo Travel Fair itu kita memberikan harga-harga khusus, memberikan potongan harga, memberikan cashback dan juga memberikan cicilan. Nah, oke. karena kali ini kan travel fair itu kan berdekatan dengan musim musim liburan Lebaran, bulan Hmm, puasa, yang which is masyarakat tuh kecenderungnya lebih konsumtif biasanya kalau mendekati Lebaran. iya, iya. Jadi kami biasanya memiliki kerjasama dengan beberapa bank supaya ada cicilan 0%, cicilan 3 bulan, Hmm. cicilan 6 bulan, sehingga masyarakat tidak terlalu merasa berat ketika membayar paket perjalanan. Baik. Nah, Pak Maulana, momentum libur panjang ini lagi-lagi apakah bisa menjadi pijakan baru juga nih untuk menyambut tahun 2025 bagi industri hotel dan restoran begitu untuk menatap ke depan?
Ya tentu apa namanya apa yang kita dapatkan dari liburan panjang ini juga menjadi salah satu apa namanya titik baik ya Ya, bagi hotel, bagi di industri hotel. Walaupun kita sekarang juga di industri hotel itu sedang apa namanya titik apa rasa kekhawatiran juga masih tinggi Mas dengan adanya Impres 1 2025 yang terkait oke. masalah apa namanya pemotongan anggaran pemerintah untuk berkegiatan di hotel Iya, iya, karena iya. pun revenue hotel itu kan kita di seluruh Indonesia itu 40 sampai 50% itu tergantung masing-masing daerahnya, bahkan ada yang lebih tinggi itu Iya, iya. kontribusi kegiatan tersebut. Namun sekali lagi paling tidak kita masih bisa merasakan apa namanya ya untuk napas lah di bulan Januari ini. Apalagi nanti menjelang pada saat bulan puasa itu kan memang sangat sulit ya Mas ya, okupansi pasti drop. Karena Oke. semua pasti perjalanan mereka. Namun di sisi lain biasanya pengganti dari okupansi itu kegiatan-kegiatan acara buka puasa bersama dan seterusnya itu tetap menjadi strategi bisnis hotel di bulan puasa, Mas. Menjelang Hmm. Lebaran dan nanti juga akan akan diharapkan bisa meningkatkan okupansi lagi nanti libur Lebaran. Demikian, Mas. Baik, baik. Tapi kalau Anda melihat optimisme ke depan sendiri bagaimana dengan adanya kebijakan pemerintah tadi begitu mengingat ini adalah menjadi satu kebijakan nasional begitu untuk penghematan anggaran di pemerintahan Prabowo Gibran sendiri. Ya, tetap Mas, kalau kita melihat itu tetap kekhawatiran itu masih tinggi karena kita Hmm. juga pernah mengalami ini tahun 2015 di mana masa apa kebijakan itu dikeluarkan oleh Menpan Hmm. pada saat itu namun cuma bertahan 3 bulan. Namun kali ini Oke. perbedaannya dikeluarkannya melalui Impres, Mas. Dan ini cukup masif. Tentu hotel yang kita memiliki ekosistem untuk pemenuhan kebutuhan itu cukup besar, pasti akan ada impact nanti di sana. Nah, bagaimanapun karena revenue tadi 40 sampai 50% itu kontribusinya, tentu impact bayangan kekhawatiran itu cukup tinggi. Apalagi kalau kita perhatikan setiap daerah di Indonesia kita punya 500 kabupaten kota ya, Iya. sampai 38 provinsi Oke. itu memiliki kemampuan ekonomi yang berbeda dan tidak semua daerah memiliki apa namanya bisnis-bisnis swasta yang bisa menggerakkan keaktifan di ekonomi di daerahnya. Jadi umumnya masih banyak daerah yang tergantung dengan kegiatan pemerintah. Seperti saya berkunjung ke Palangkaraya, Mas, beberapa hari yang lalu, Oke. itu kita lihat di situ aktivitas ekonominya banyak dipenuhi oleh pemerintah saja. Nah, daerah-daerah tersebut pasti akan ada impact nanti. Gitu, Mas. Baik, baik. Nah, kalau Astindo sendiri bagaimana tantangan di tahun 2025 ini begitu dari sisi kebijakan kah atau Anda melihat ini justru peluang yang masih bisa diperluas lagi, dimanfaatkan dan dioptimalkan begitu? Kami juga sama dengan Hmm. PHRI, Mas Pras, kami agak sedikit khawatir karena kan Hmm. dibilang perjalanan dinas itu harus dihemat. Sementara perjalanan dinas pemerintah ini juga menjadi salah satu apa ya pemicu untuk teman-teman terutama di daerah. Saya sepakat dengan dengan Pak Maulana bahwa di daerah ini pertumbuhan ekonomi didukung oleh pergerakan pemerintah itu sendiri. Jadi banyak teman-teman di daerah yang memang mengandalkan event-event government atau perjalanan dinas dari government Oke. untuk menunjang mereka punya bisnis. Hmm. Nah, kembali lagi kalau travel agent ini kan memang kita palu gada ya. Jadi kalau misalkan memang market government yang nggak jalan, kita harus mencari cara untuk market-market lainnya. Tetap kalau di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar mungkin masih banyak market-market yang bisa digarap. Tapi seperti daerah-daerah lainnya, secondary cities banyak sekali yang memang bergantung oleh kegiatan dari pemerintah itu sendiri. Baik. Sehingga kami dari Astindo memang dari mulai tahun lalu sih, bukan baru sekarang, tapi Ya. dari tahun lalu kami sudah mencoba untuk men-training, mengupgrade kemampuan dari teman-teman SDM travel agent di daerah supaya mereka nggak cuma naruh telurnya di satu keranjang aja nih. Jadi mereka Ya. tuh bisa punya bisnis-bisnis, punya market-market lainnya. Mereka belajar untuk menggarap market-market lain, mempelajari apa sih kemungkinan yang bisa di market mana yang bisa digarap atau ke pasar-pasar mana yang menarik juga untuk secondary cities. Contoh Ya. misalkan Muslim friendly traveler, kemudian cruise traveler itu kan yang mungkin belum belum terpikir oleh Hmm. teman-teman di daerah. Jadi kalau biasanya mereka cuma mengandalkan event government atau cuma umroh haji saja, mereka sebenarnya bisa menggarap apa market-market lainnya.
Oke, itu dia, masih ada potensi lain begitu ya di industri pariwisata, hotel dan restoran yang masih bisa dikembangkan atau dikulik lagi begitu ya di tahun 2025 ini. Baik, Ibu Pauline, terima kasih banyak nih atas waktu sharing dan update yang diberikan. Pak Maulana, terima kasih juga atas informasi yang sudah diberikan kepada pemirsa, dan semoga tahun ini menjadi tahun yang sukses juga nih bagi industri pariwisata, hotel dan restoran Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Terima Pauline. kasih Mas Pras, Ya. terima kasih Pak Maulana.